Malam hari ini berbicaralah kepada setiap kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan, agar setiap perkataannya hanyalah berasal daripada firman-Mu saja ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua ya Tuhan. Dan firman-Mu Engkau tugaskan untuk mengerjakan, mengubah, memberikan kami pencerahan dalam hati kami ya Tuhan, dan mengubah pikiran kami agar kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat sore. Apa kabar semua? Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, malam hari ini kita memperoleh kesempatan lagi untuk sama-sama belajar kebenaran firman. Yang diperlukan adalah hati yang mau belajar. Amin saudara-saudara. Saya pernah sampaikan dulu bagaimana sikap hati Maria dan Marta ya. Pada saat Yesus datang berkunjung ke Betania, itu kira-kira 1 minggu sebelum Yesus masuk Yerusalem. Di situ kita lihat bahwa sikap Maria itu pada saat Yesus datang, dia langsung duduk di bawah kaki Yesus. Ya, kalau saudara perhatikan itu, Maria langsung duduk di bawah kaki Yesus. Marta sibuk yang lain. Dan kita lihat sikap hati Maria itu, saya pernah bahas bahwa itu adalah sikap hati penyembahan. Itu sikap hati yang menyembah. Orang sering keliru kata menyembah dikait-kaitkan sama menyanyi lagu lambat. Sebenarnya kata menyembah itu bukan berarti lagu-lagu lambat itu. Kata menyembah itu adalah sikap seorang hamba yang tahu posisinya adalah hamba. Sikap yang merendahkan hati. Jadi kalau kita bicara tentang menyembah itu adalah sikap kita yang tunduk di bawah Tuhan. Sikap yang tahu diri bahwa saya ini hanya hamba yang diselamatkan oleh Yesus, yang diselamatkan, diberi anugerah kesempatan untuk bisa melayani Dia. Itu sikap hati ya saudara. Saudara harus tahu ini, karena kalau saudara membaca Alkitab, tidak pernah ada kata menyembah dikaitkan dengan bernyanyi. Ya, kata menyembah selalu dikaitkan dengan sikap orang yang tunduk menyembah Tuhan atau menyembah Raja, di mana kepalanya ini nyentuh di lantai. Itu sikap hati. Ya, sikap hati. Jadi kalau bicara tentang menyembah, maka itu bicara tentang sikap hati. Yang tahu bahwa kita ini cuma debu dan tanah. Amin, saudara. Banyak orang memuji Tuhan tidak dengan sikap yang menyembah, tidak dengan sikap rendah hati. Banyak, saudara. Banyak orang melayani juga bukan dengan sikap rendah hati. Mereka melayani karena mereka merasa mereka bisa. Mereka melayani karena mereka merasa mereka punya skill. Maria pada saat Yesus datang, dia menunjukkan sikap itu, rendah hati. Bahkan Alkitab catat dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia tidak duduk di kursi, tidak. Dia duduk di bawah kaki Yesus, padahal dia tuan rumah. Ya saudara, itu sikap menyembah. Kenapa sikap menyembah itu begitu penting? Karena dari sikap menyembah ini akan menentukan seberapa banyak saudara mendengar atau saudara membuka hatimu kepada kebenaran firman Tuhan. Karena setelah dia menyembah, dia buka telinga untuk setiap perkataan-perkataan Yesus. Ya saudara, Anda datang kepada Tuhan tidak dengan sikap menyembah, engkau akan dapat sedikit, bahkan tidak dapat apa-apa. Marta tidak dapat apa-apa. Tetapi Maria, dia mendapatkan sesuatu, bahkan dia mendapatkan hal yang tidak dimengerti oleh ke-12 murid pada saat itu. Saya tidak akan membahas terlalu lama, tapi Maria mengerti tentang konsep anak manusia. Saudara pernah dengar itu kan, bahwa Yesus itu dia menyebut dirinya
sebagai anak Allah, tapi dia juga menyebut dirinya sebagai anak manusia. Konsep tentang anak Allah itu diterima oleh orang Yahudi. Karena mereka percaya Yesus ini akan datang sebagai Mesias, penyelamat mereka, raja secara politik. Ya. Itu konsep itu bisa diterima oleh mereka, walaupun menerimanya agak-agak ngawur. Ya. Mereka menganggap Yesus itu akan menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi yang menjajah mereka saat itu. Padahal kita tahu Yesus bukan sekedar menyelamatkan orang Israel dari bangsa Mesir, bangsa Romawi, tetapi menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari belenggu iblis. Yang kita tahu kan. Tapi orang Yahudi punya konsep berbeda, bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, bukan menyelamatkan jiwa mereka. Mereka tidak mengerti konsep itu. Tapi konsep tentang anak Allah ini dimengerti oleh mereka, walaupun ngawur tadi. Tapi konsep anak manusia sama sekali tidak bisa itu mereka terima. Bagaimana mungkin anak manusia, karena pada saat Yesus bicara tentang anak manusia, dia berbicara bahwa dia akan disiksa, bahkan dia akan mati, dibunuh. Bagaimana mungkin Raja Allah, Mesias, mati dibunuh? Itu mereka nggak bisa terima. Tetapi Maria mengerti ini. Ditunjukkan dengan satu sikap perbuatan, yaitu pada saat Yesus datang ke Betania, ke rumah mereka, dia duduk dan dia memecahkan, ada yang tahu? Minyak narwastu, minyak yang mahal itu. Dan dia gosokkan di kaki Yesus, di rambutnya diurapi juga. Sebagai tanda, Yesus bilang, ini adalah tanda untuk penguburanku. Kalau Maria tidak mengerti bahwa Yesus akan mati, dia tidak akan lakukan itu. Tapi karena dia mengerti konsep ini. Dari mana Maria mengerti ini? Daripada saat dia duduk di bawah kaki Yesus. Sikap menyembah tadi. Dan kemudian mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ingatkan. Bukan pengetahuan yang tinggi yang akan membuat kita bisa melakukan firman. Bukan kemampuan kita dalam berintelektual yang membuat Anda bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Banyak orang pintar tapi nggak mengerti Tuhan. Kenapa? Karena sikap hati mereka. Makanya sikap hati ini perlu ada dalam kita. Sikap hati yang rendah. Sikap menyembah. Mumpung banyak yang masih muda-muda. Kalau sudah tua dan agak mengerti, agak sulit menerima konsep-konsep tentang hal begini. Tapi kalau kita masih muda, kita membuka telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengajar kita bahwa menyembah itu adalah sikap rendah hati. Sikap memposisikan kita kepada posisi yang seharusnya, yaitu kita rendah di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerah, saudara dan saya dilayakkan untuk memanggil dia Aba ya Bapa, betul kan? Oleh itu karena kasih karunia loh. Karena kasih karunia kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Baik saudara, malam hari ini saya akan mengajak saudara melihat satu topik yang lain ya saudara. Mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Multimedia bisa bantu mungkin? Ya. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ini ayat yang akan saya bahas 7 dan 8, tapi kemudian kita akan membaca dari ayat 1. Kita baca langsung dari ayat 1 aja lah biar lebih gampang untuk mengertinya. Oke, 1 Timotius 4 kita baca dari ayat 1. Perikopnya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta, pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita supaya
engkau menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ia karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau saudara melihat latar belakang surat ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 63 Masehi, pada saat dia ada di satu kota namanya kota Makedonia. Dan Paulus pada saat perjalanan misinya yang kedua, dia mengajak Timotius ini ke kota Efesus. Dan sampai di kota Efesus, Paulus tinggalkan Timotius di kota tersebut dengan tujuan untuk salah satu tujuan adalah untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus, ya. Dan di situ kalau saudara membaca ada ajaran-ajaran sesat, ya, pengajar-pengajar sesat yang saat itu beredar, pengajaran-pengajaran palsu yang beredar. Saya pernah kasih tahu kepada saudara bahwa Efesus ini bukan cuma pengajar-pengajar sesat yang sedang terjadi di kota itu pada saat itu, tapi orang-orang Efesus ini kebanyakan dari mereka masih menyembah Dewi Artemis atau dewa kesuburan. Mereka masih menyembah itu. Dan kedua, mereka juga menyembah kaisar. Ya, kita tahu bahwa penyembahan itu hanya diberikan kepada Bapa di surga, bukan kepada yang lain-lain, ya. Tapi di kota Efesus ini, selain ada pengajaran palsu, tapi juga ada penyembah-penyembah berhala ini. Yang kita tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku karena dia adalah Allah yang pencemburu. Nah saudara, malam hari ini saya akan mengajak saudara memperhatikan ayat 7 dan ayat 8 ini dengan latar belakang bahwa pada saat itu ada pengajaran-pengajaran palsu tadi. Ya. Di mana pengajaran-pengajaran palsu ini berbentuk sinkritisme. Sinkritisme itu artinya mereka menggabungkan banyak pengajaran di situ. Mereka menggabungkan pengajaran atau aliran gnostik dan mereka gabungkan dengan aturan-aturan orang Yahudi. Jadi dua aliran ini digabung. Kita tahu bahwa Gnostik itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, ya. Dia tidak dipercaya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena menurut orang-orang Gnostik itu bahwa manusia itu adalah materi. Sementara Yesus itu adalah roh yang lebih tinggi. Mana mungkin roh yang lebih tinggi itu menjelma menjadi materi yang dianggap paling rendah. Ya, itu orang-orang Gnostik itu pemahaman mereka seperti itu. Jadi pengetahuan buat mereka tuh jauh lebih tinggi daripada yang lain-lain. Jadi mereka gabungkan itu pemahaman Gnostik itu dengan aturan-aturan Yahudi. Saudara tahu kan Yahudi punya aturan apa? Ya tidak boleh makan ini. Itu kan aturan-aturan Yahudi. Hari Sabat tidak boleh kerja. Banyak sekali aturan-aturan Yahudi yang dipadukan, dan kalau saudara memperhatikan di situ yang jelas dikatakan bahwa melarang orang menikah. Ya. Melarang orang menikah. Ini pemahaman Gnostik. Mereka berusaha supaya jangan ada orang menikah karena supaya menghindari dosa. Gitu. Menurut mereka kalau menikah itu nanti tambah dosa. Kalau tidak menikah itu menghindari dosa. Sementara Alkitab tidak mengatakan hal yang sama, bukan? Ya. Alkitab katakan bahwa seorang pria akan bersatu dengan istrinya, ya, kemudian harus keluar dari rumah orang tuanya dan untuk beranak cucu. Tuhan mensahkan pernikahan itu penting. Untuk mengisi bumi ini kan perlu menikah. Tapi ini pengajaran palsu yang beredar di Efesus adalah tidak boleh menikah. Kalau tidak menikah maka kita terhindar dari dosa. Itu pemahaman mereka, ya saudara. Itu satu yang pertama. Yang kedua adalah mereka melarang orang makan minum. Tadi saudara baca bahwa
tidak ada satupun yang diciptakan Allah itu haram. Memang di perjanjian lama ada aturan-aturan di dalam hukum Taurat tentang makan minum ya, terutama barang yang haram dan yang tidak haram. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru tidak mengatakan hal demikian. Bukan yang masuk yang menajiskan kita. Ingat baik-baik itu, saudara-saudara. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kita. Karena apa yang masuk ke mulut, turun ke jamban. Tapi yang keluar dari kita, itulah yang akan menajiskan kita. Jadi masalah makan minum itu sebenarnya tidak ada permasalahan di dalam perjanjian baru. Karena dikuduskan dengan firman Tuhan dan doa. Itu menurut Rasul Paulus. Sementara pengajaran palsu yang ada di situ mengatakan tidak boleh makan makanan tertentu yang sebenarnya tidak dilarang. Alkitab kan di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu kudus, tidak ada yang haram. Nah, ini hal-hal yang dikotak-kotakkan ini. Dan kalau saudara membaca tadi di dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus ada menyebutkan dengan kata ini, yaitu tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya. Pengajaran-pengajaran palsu yang beredar itu menurut Paulus itu adalah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara tahu tahayul dan dongeng nenek-nenek tua? Saudara pasti tahu ya, misalnya jangan gunting kuku kalau malam ya, katanya nanti kukunya apa begitu. Kalau gigi copot harus dilemparkan ke genteng supaya apa? Nah itu dia. Nah, ini ada yang taruh di bawah bantal, ada yang suruh lempar ke genteng supaya nggak dimakan tikus, nanti gigimu kayak tikus, kira-kira gitulah ya. Terus di bawah, saya dulu oma saya dulu ya. Oma ini biasa kita harus mandi sore itu jam 4:30. Habis jam 4:30 langsung dia pakein kita kayak orang mau pergi pesta. Pakai sepatu, pakai kaos kaki, baju bagus. Main di luar. Tapi begitu mulai 5:30 semua dipanggil. Tidak boleh di rumah karena katanya jam 6 itu di mana setan suka jalan-jalan. Nanti anak kecil itu diambil gitu. Pokoknya banyak lah, kita pasti punya kisah-kisah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua ini. Pastilah setiap daerah punya masing-masing, ya kan? Nggak boleh sisir rambut atau kalau di Jawa saya tahunya begini. Kalau apa nggak boleh keramas begitu. Kalau lagi ngapa, saya lupa. Pokoknya mereka macam-macam lah. Yang kalau dilihat faktanya nggak ada faktanya, tidak ada hal signifikan dari larangan ini larangan itu, ya kan saudara-saudara. Kuku dipotong ya nggak lama kemudian pasti tumbuh, bukan diambil setan, begitu kan? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di sini Rasul Paulus mengatakan untuk jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi yang tadi beredar itu pengajaran-pengajaran palsu yang isinya nggak boleh kawin, nggak boleh nikah, oleh Rasul Paulus itu disebut sebagai tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kenapa dikatakan demikian? Ya gampang jawabnya sebenarnya. Karena itu tidak tertulis dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah melarang orang menikah. Tidak pernah melarang orang menikah. Alkitab juga tidak pernah melarang orang untuk tidak boleh makan makanan tertentu, karena di sini dijelaskan bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik, tidak ada yang haram. Tentu juga Rasul Paulus pernah di surat-surat yang lain mengatakan begini, kalau kamu masuk dalam suatu komunitas yang nggak makan babi, dan misalnya kamu ada di komunitas tersebut dan makan babi, dan kemudian orang-orang di situ langsung merasa, wah, kok begini? Maka Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa lebih baik kamu jangan makan babi daripada kebiasaanmu makan babi itu menjadi batu sandungan buat yang lain. Ya, saudara-saudara harus mengerti ini ya. Alkitab katakan bahwa tidak ada satupun yang haram. Tetapi kalau gara-gara yang haram ini membuat orang lain jatuh dalam dosa, lebih baik kita jangan makan babi, kira-kira begitu. Di dalam komunitas tersebut. Nah, di sini di Efesus ini
keberadaan itu muncul. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus secara spesifik menjelaskan itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tadi. Dan Rasul Paulus kirim atau taruh si Timotius ini. Timotius ini masih muda, saudara-saudara ya. Dia masih muda, diperkirakan umurnya mungkin 30-an, masih muda, dan dia menggembalakan jemaat yang diperkirakan kurang lebih 50.000 orang. Jadi kebanyakan orang-orang yang tua ya. Di situ kalau saudara membaca terus sampai di ayat 14, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya kan? Dari ayat ini jelas bahwa Timotius punya jemaat itu orang-orang yang lebih tua dari dia. Timotius disuruh untuk jadi teladan. Jadi teladan. Anak muda mungkin ada pesan penting di sini. Jangan terlalu banyak ngomong, tapi jadilah teladan. Kalau kita melihat jadi teladan dalam hal apa, saudara bisa lihat di situ di ayat 14, sedikit keluar saudara. Dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Yang nomor 1 disuruh jadi teladan itu perkataanmu. Nomor 1. Dan ini ditujukan kepada Timotius sebagai seorang yang memimpin jemaat di situ. Saya yakin saudara semua ini di dalam dunia adalah pemimpin, saudara ya. Karena Alkitab dengan jelas berkata kamu adalah garam dan terang. Kita ini terang yang akan diikuti oleh orang lain. Kita perlu ada keteladanan hidup, saudara-saudara. Harus ada keteladanan hidup. Dan yang pertama dibahas itu adalah dalam perkataan. Hati-hati dalam berbicara. Amsal juga mengatakan orang banyak bicara itu bisa banyak bikin kesalahan. Terus kedua adalah hati-hati dengan tingkah lakumu. Jadi teladan di dalam tingkah laku. Tingkah laku itu apa? Karakter. Oke lah, saya tidak akan terlalu membahas di situ, tetapi salah satu cara untuk menangkal pengajaran-pengajaran palsu yang beredar pada saat itu di kota Efesus adalah dengan keteladanan hidup. Ya saudara-saudara, keteladanan hidup. Coba katakan kiri kanan. Kamu harus menjadi teladan. Jadi teladan. Kalau kita jadi pemimpin, harus jadi teladan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian hidup. Saya tidak akan membahas itu karena saya akan fokus dengan beberapa hal di ayat 7 dan 8. Yang terutama yang akan saya bahas ini adalah latihlah dirimu beribadah. Kalau kita baca ayat yang ke-7 tadi dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan kata jauhilah. Ya. Kata jauhilah itu di dalam bahasa Yunani, kata jauhi adalah disebut dengan paretau, yaitu artinya menjauh, mengusir, menolak. Ya. Menjauh, mengusir, dan menolak. Itu arti dari kata jauhilah. Jauhilah. Kita perlu menjauh daripada hal-hal yang berbau palsu. Hal-hal yang berbau menyesatkan. Tapi pertanyaan begini. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu palsu atau menyesatkan? Yang tadi disebut dengan tahayul, isapan jempol, ya, dongeng nenek tua. Kata tahayul itu artinya cerita-cerita yang tidak suci atau cerita-cerita yang tercemar. Ya, itu arti kata tahayul dari bahasa Yunani, bebatos. Cerita-cerita yang tidak suci dan cerita-cerita yang tercemar. Mengapa disebut cerita-cerita yang tidak suci? Karena tidak sesuai firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan berarti tidak suci dan sudah tercemar. Dan itu adalah pengajaran yang palsu. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana saudara dan saya bisa tahu bahwa ini adalah
hal-hal yang tidak suci, dan hal-hal yang sudah tercemar. Bagaimana kita tahu? Hanya dengan satu cara. Anda mempelajari firman Tuhan. Ya. Kita mempelajari firman Tuhan. Itu yang akan membawa kita kepada arahan yang benar. Mazmur 119 kan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kaki dan terang jalan dari apa? Ya dari itu tadi, bebatos. Dari cerita-cerita yang sudah tercemar, cerita-cerita yang tidak suci. Ini konteksnya tentang orang-orang di Efesus ya, saudara-saudara ya. Kalau kita bawa dalam kondisi kita hari ini, maka kita perlu punya pengetahuan yang kuat tentang firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam 2 Timotius, kalau nggak salah, saya lupa ayatnya, mengatakan bahwa ini yang berkenan bagi Allah, yaitu setiap orang diselamatkan dan dipenuhi oleh kebenaran. Anda selamat tapi tidak punya kebenaran, sama aja, saudara-saudara. Kita akan dengan mudah, ini orang-orang Efesus ini contohnya. Mereka diselamatkan tetapi tidak memperoleh kebenaran. Sementara Tuhan mau kita setelah diselamatkan, keselamatan ini harus diisi dengan kebenaran. Kebenaran berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini yang penting untuk selalu ada di dalam pemikiran kita, perenungan kita. Jangan sibuk dengan masalah pribadi, saudara. Justru kalau Anda sibuk dengan masalah pribadi, kapan engkau punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Cara iblis untuk membuat kita lose focus, ya, kehilangan fokus adalah, yaitu dia kasih masalah, dia bawa masalah dan masalah dan masalah. Nah, salahnya adalah kita terpengaruh dengan itu. Begitu terpengaruh dengan itu, langsung mulai keluar dari kebenaran. Maka dengan mudah kita akan terpengaruh dengan setiap pengajaran-pengajaran palsu yang masuk. Kita perlu tahu firman, saudara. Kita perlu mempelajari kebenaran firman ini. Firman itu yang penting, saudara. 2 Timotius 3:17 mengatakan bahwa firman itu memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau Anda merasa kurang tahu, ya baca Alkitab. Jangan kurang tahu, diam-diam aja. Kita perlu dengar firman Tuhan, saudara-saudara. Karena ini berkaitan dengan bagaimana Anda menangkis pengajaran-pengajaran palsu yang pada ujungnya membawa kita keluar dari Kristus. Ini harus menjadi prioritas kita, saudara-saudara. Harus menjadi prioritas kita. Usahakan setiap hari kita merenung firman Tuhan. Bukan banyaknya pasal yang harus Anda baca, tapi banyaknya perenungan. Amin. Mazmur 1, 2, dan 3, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Jangan kita balik. Yang suka merenungkan firman dan membacanya siang dan malam. Salah. Bacanya nggak usah siang malam. Baca aja 1 pasal, 2 pasal, atau 1-2 ayat di pagi hari. Tapi proses perenungannya itu siang dan malam. Itulah yang akan memampukan kita di dalam menangkis setiap dongeng, tahayul-tahayul. Saya masih mendengar loh, kira-kira 2-3 bulan lalu ada seseorang ngomong ke saya, cerita, katanya rumahnya dia itu, kos-kosannya itu kemasukan, dia mimpi, bukan mimpi, kemasukan kelelawar. Kemudian dia share ini kepada teman yang lain. Teman yang lain ini pelayan Tuhan, saudara. Sudah singer, melayani Tuhan. Saudara tahu komentarnya apa? Waduh, pasti ada hal yang gak beres jadi. Pasti ada yang hati-hati ini. Ini pasti ada terjadi sesuatu ini. Ngomong begitu kan? Terus yang cerita ini bilang gini, kamu ini terlalu percaya gitu-gitu. Iya, tapi di kampungku begitu. Pada saat kelelawar masuk, gak lama kemudian ada yang mati. Itu dongeng dan tahayul. Jangan percaya begitu-begituan, saudara. Itu akan membuat kita akhirnya lebih takut kepada kelelawar yang masuk rumah. Padahal kalau kelelawar masuk rumah, tangkap saja, bunuh, dan makan. Kayak orang Manado. Iya kan? Kelelawar masuk rumah ya, tangkap,
potong, udah. Saya pernah makan kelawar itu cuma sekali aja waktu dulu. Kelawarnya nyangkut di kabel listrik, mati di situ. Kita turunin, saya pikir mau dibuang, dimasak sama mama. Makanlah kita. Orang itu kan diciptakan Tuhan, ya kan? Diciptakan dan tidak ada yang haram kata Alkitab. Yang penting kita tahu firman dan terima itu dengan berdoa. Amin, saudara. Ya, kalau anjing, paniki itu. Tapi kalau anjing orang ada masuk rumah saudara, jangan dibunuh dong. Cari tahu siapa yang ada punya anjing hilang di situ. Jangan langsung saudara potong. Ya, saudara nangkap maksud saya, saudara ya. Jadi tahayul itu adalah cerita-cerita yang tidak suci, saudara-saudara. Cerita-cerita yang tidak suci atau cerita-cerita yang tercemar. Saudara bisa cek ayatnya nanti di 1 Timotius 6 ayat 20 atau 2 Timotius 2 ayat 16, bisa cari di situ ya. Atau disebut juga dengan Paulus sebagai pembicaraan yang kosong. Pembicaraan yang kosong. Nggak ada nilainya. Ya, jadi cerita-cerita yang sudah tidak suci, cerita-cerita yang tercemar, kalau diomongin ada poinnya nggak? Kan nggak ada. Makanya si Paulus sebut itu adalah pembicaraan yang kosong. Itulah sebabnya ada hubungan dengan ayat 14 di mana Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus menjadi teladan di dalam perkataanmu. Kalau nggak tahu apa yang harus dibicarakan, mendingan diam. Daripada ngomong terus ngomong yang nggak ada nilai sama sekali, bahkan berbau tadi tidak suci dan cemar. Saya dulu rajanya ngomong begitu, saudara-saudara. Setiap kali ada saya, suasana jadi hidup. Tapi bukan karena omongan-omongan yang bermutu, tapi omongan yang tidak ada mutunya, atau omongan yang kosong. Kalau hari-hari ini saya merenungkan zaman-zaman itu, saya ngomong jorok aja orang ketawa. Ngomong hal yang jorok aja orang ketawa. Padahal itu bukan yang paling penting, saudara-saudara. Hindari omongan-omongan yang kosong ini tadi. Karena omongan-omongan yang tidak bermutu ini ada kaitannya dengan yang tidak suci dan yang cemar. Itu tahayul. Tahayul. Berhenti ngomong tahayul, saudara ya. Daripada Anda tidak tahu ngomong apa, ngomonglah firman Tuhan. Nah, sementara kata dongeng ya, dongeng itu mutos bahasa Yunani. Mutos artinya adalah cerita-cerita cerita-cerita isapan jempol yang bersifat turun-temurun dari para wanita-wanita tua. Tidak dibilang pria-pria tua, tapi wanita-wanita tua. Saya jadi nggak enak ngomongnya. Rupanya sumber dongeng-dongeng nenek tua ini adalah wanita-wanita tua. Ini kata Alkitab loh, mutos artinya cerita-cerita isapan jempol dari wanita-wanita tua. Tapi belum ada yang tua ya. Semua masih di bawah 70 tahun, berarti masih muda. Nah, saudara, ini dihindari. Karena ini adalah pengajaran-pengajaran palsu. Dan Alkitab tadi katakan jauhilah. Tadi arti kata jauhilah artinya apa, saudara yang tahu? Menolak, menjauh, ya kan? Menjauh dan menolak. Ada satu lagi, ada tiga katanya. Menjauh, mengusir, menolak. Jangan izin. Saudara tahu orang sampai mengusir sesuatu itu artinya apa? Apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan Anda mengusir sesuatu dari depan? Coba. Saudara sangat terganggu dengan apa sehingga seseorang harus engkau usir? Macam-macam. Kenapa? Sales. Yang ngomong terus ya berusaha untuk beli produknya. Ya memang harus diusir sih. Saya tuh paling sebel dengar orang kalau makan begini. Kayak babi. Karena saya dari dulu dididik sama bapak, mama. Saya pernah dilempar sama sendok nasi yang besi ya, bukan yang kayu ya. Ini ada pecahnya di sini. Saya masih ingat itu, umur mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Yang lempar bapak saya.
Karena dia sudah peringati berkali-kali, jangan makan bunyi kayak babi. Nah, saya itu terbawa-bawa sampai sekarang. Kalau ada orang makan begitu depanku, saya mendengar menyingkir. Kan nggak mungkin saya usir dia kan. Saya menyingkir. Karena terganggu banget tuh makan. Terus sambil ngomong, waduh udah sebel banget lihat yang kayak begitu. Itu buat saya itu menjijikan. Itu buat saya itu pokoknya jangan dekat-dekat deh. Nah, kata itu yang dimaksud dengan kata menjauh, menolak, mengusir, dan menjauh. Menolak, mengusir, dan menjauh. Anda harus punya satu sikap untuk tidak punya jangan dekat-dekat yang begitu-begitu. Bukan dekat orang yang makan bunyi tadi, bukan. Tetapi konteksnya adalah kita jangan terpengaruh dengan tahayul dan dongeng nenek tua yang isinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang di dalamnya itu bicara tentang tadi. Orang-orang yang mengajar pengajaran palsu ini mereka bilang jangan makan, jangan menikah, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini harus kita jauhi. Harus dijauhi. Harus kita tolak. Karena ini akan, kalau Anda terima itu, maka engkau akan keluar dari apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi di ayat 7 tadi ada 3 kata yang saya ajak saudara untuk membacanya ya, yaitu kata menjauhi, kata tahayul, dan dongeng nenek tua. Dan kemudian saya akan mengajak saudara membahas kata latihlah dirimu beribadah. Ya. Kata melatih dirimu beribadah. Nah, kata beribadah di situ saudara, itu tidak berbicara tentang yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan ini kebaktian. Ya, yang hubungannya dengan tata ibadah gereja. Kata ibadah yang di sini itu bukanlah kata itu. Ya. Kalau yang kita lakukan ini hari ini ibadah yang seperti ini dalam bahasa Yunaninya itu latreo atau proskuneo. Ya, kata proskuneo masih ingat kan, menyembah kan? Itu kaitannya adalah tentang ibadah. Seperti tadi Maria. Jadi pada saat Maria datang, Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, itu sebenarnya satu persekutuan, itu ibadah. Dan Maria menunjukkan sikap proskuneo, yaitu menyembah Tuhan, menempatkan dirinya di posisi yang seharusnya. Kita ini ciptaan yang macam-macam gitu, maksudnya tahu diri gitu. Nah, ibadah yang dimaksud di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B ini bukanlah itu. Dan saya mencatat bahwa kata ibadah ini cuma 2 kali dipakai dan hanya ditulis oleh 2 orang rasul. Yang pertama adalah Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Cuma 2 orang ini yang menggunakan kata ibadah yang bukan ibadah yang kita mengerti saat ini. Kata ibadah yang dimaksud itu ditulis dalam bahasa Yunani, artinya eusubeia. Ya, eusubeiao. Ya, eusubeiao. Itu artinya bukan ibadah yang seperti yang kita lakukan. Bahkan arti dari eusubeia ini adalah hidup saleh. Hidup saleh, ya saudara ya. Tahu artinya hidup saleh? Hidup benar. Ya. Dan kesalahan seseorang itu nampak pada saat di dalam rumah atau dia pada saat dia ada bergabung atau berkumpul bersama orang lain. Nampak pada saat berkumpul pada saat bersama-sama dengan orang lain. Kalau di dalam rumah doang nggak akan ketahuan ini orang saleh apa enggak. Amin saudara ya. Kata eusubeo ini artinya hidup saleh. Dan rupanya Rasul Paulus mengatakan hidup saleh ini tidak terjadi dengan serta-merta. Perlu dilatih. Amin. Perlu dilatih. Dia tidak, ini ada hubungannya dengan yang saya pernah sampaikan kepada saudara-saudara. Pada saat seseorang terima Yesus, dia punya kondisi kerohanian adalah kondisi rohani yang baru. Hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat diberikan, hati yang keras dilalukan. Tetapi saat itu kondisinya adalah kondisi bayi rohani. Nah,
bayi rohani ini kan harus naik menjadi dewasa rohani. Karena selama kita masih menjadi bayi, maka tidak akan pernah kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan setepat-tepatnya. Saya yakin ini ada hubungannya dengan kata latihlah dirimu beribadah. Ya. Kalau kita tidak melatih diri kita beribadah, maka kondisi kerohanian kita ini akan tetap aja di bayi dan anak-anak yang gampang digoncang-gancingkan dengan pengajaran palsu. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kamu masih anak-anak, maka kamu akan diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Bagaimana dengan orang di Efesus? Apakah mereka diombang-ambingkan dengan pengajaran palsu? Jawabnya iya. Karena mereka masih, yaitu tadi, terpengaruh dengan pengajaran palsu yang isinya tadi jangan makan, jangan menikah. Jadi kemungkinan besar mereka belum dewasa secara rohani. Masih anak-anak, masih bayi yang gampang digoncang-gancingkan. Makanya Rasul Paulus taruh Timotius di kota Efesus. Timotius ini muridnya ya, yang mungkin menjadi percaya kepada Yesus, pada saat Rasul Paulus ada di Roma. Dicatat berkali-kali Timotius selalu menyertai dia, dan diperkirakan pada saat Timotius berada dengan dia, itulah dia terima Yesus. Jadi orang percaya. Efesus pada saat ditulis surat ini ditujukan kepada Timotius yang sedang menggembalakan jemaat-jemaat yang ada di Efesus, saudara-saudara. Jadi kata eusebia ini adalah artinya hidup saleh, kehidupan saleh. Nah, saudara perhatikan, tadi saya sudah sebutkan di dalam ayat di situ dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini sebenarnya panjang untuk kalau dibahas, tetapi saya akan berusaha sependek-pendeknya Anda tangkap sebisa-bisanya dan pulang bisa dipelajari lagi ya. Saya cuma mengajak Anda konsentrasi, tadi kita sudah bicara tentang latihan ibadah. Ya, latihlah dirimu ibadah. Kita sudah tahu kata ibadah di sini bukanlah ibadah yang seperti ini. Ya, bukan seperti ini, tapi kata ibadah di situ dimaksud adalah eusebia dari dalam bahasa Yunani, artinya hidup saleh. Hidup saleh. Dan di sini kalau kita melihat hidup saleh ini harus dilatih. Ya. Harus dilatih. Tidak serta-merta seseorang setelah percaya Yesus langsung dia jadi orang saleh, tidak. Dia melalui proses. Dan proses ini disebut dengan latihan. Latihlah diri ibadah. Saudara, kata latih di dalam bahasa Yunani ini menarik untuk dibahas ya, karena akan menambah pengetahuan saudara. Latihlah dirimu beribadah itu, sebentar, catatan saya ini naik turun, lompat-lompat sana sini. Ya. Kata latihan, latihlah dirimu itu di dalam bahasa Yunani adalah gymnase. Anda jadi sekarang mengerti ya, kata gym itu datang dari mana? Dari kata gymnase tadi. Gymnase itu artinya apa? Gymnase itu dihubungkan dengan kedisiplinan seorang atlet. Ya, makanya gym itu tempat, ada yang tahu gym tempat apa? Latihan. Ya kan? Latihan untuk apa? Supaya ototnya naik ya. Kata gymnase ini punya pengertian kedisiplinan seorang atlet. Seorang atlet itu harus disiplin dalam hal apa? Ada 3. Pertama, dia disiplin latihan. Terus dia mendisiplinkan diri untuk makan minumnya. Betul kan? Seorang atlet itu nggak makan sembarangan, saudara. Jangan saudara pikir kayak yang angkat besi itu, binaraga gitu, makannya bakso. Nggak ada. Itu mah Alphonse. Makan bakso, makan mie rebus. Nggak ada makannya begitu, saudara. Saudara kalau lihat cara makan mereka itu gila sekali. Si Aderai yang saya tahu satu hari dia bisa telur mentah itu, dia bisa makan 10 atau 15 begitu.
telan 20-an. Makan dagingnya diatur. Berapa gram setiap hari harus masuk. Nggak sembarangan kayak kita. Kalau lapar, ya itu mie rebus. Kalau di luaran sana, bakso. Murah, enak. Ya kan. Jadi kata gymnase ini artinya kedisiplinan seorang atlet. Dalam hal, disiplin dalam makan, disiplin dalam latihan, dan satu lagi yang penting, disiplin dalam istirahat. Nggak ada atlet itu kelayapan jam 11 malam. Nggak ada. Jam 9 paling mereka udah tidur. Karena diatur latihannya satu hari, wow. Kalau lihat atlet latihan, saudara kan waktu mereka dari bangun tidur langsung mulai jogging berapa kilo. Setelah jogging mulai sarapan. Setelah itu jam berapa sampai jam 12 latihan teknik, latihan skillnya gimana. Latihan itu istirahat paling jam 4, jam 5 sore mungkin. Setelah itu paling nonton TV, udah tidur sebelum jam 9. Apalagi mereka yang sudah dipersiapkan untuk misalnya SEA Games. Yang mereka sudah dikarantina, itu lebih ketat lagi. Makan, minum, dan latihannya diperketat. Nah saudara, menariknya di sini adalah Paulus hubungkan latih ini dengan kedisiplinan seorang atlet. Ya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Ya. Maksudnya begini, latihan badani ya bukan tidak penting kan? Tetapi ini bukanlah latihan badani yang dimaksud dengan Paulus di latar belakang tadi. Kalau kita melihat latar belakang tadi adalah orang dilarang nikah, dilarang makan sembarangan, ya kan. Sementara kalau misalnya Anda atau orang-orang yang saat itu di kota Efesus terpengaruh dengan mereka nggak makan sembarangan, terpengaruh dengan mereka tidak menikah, mungkin dalam satu sisi mereka baik, mungkin kondisi fisik baik, tapi kondisi fisik bukanlah yang paling penting, saudara-saudara. Ya. Latihan badani itu terbatas. Terbatas ini dalam hal apa? Seseorang yang rajin olahraga tidak membawa dia masuk surga loh. Itu harus dimengerti. Seseorang yang rajin olahraga tidak akan bisa membuat dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa. Makanya di sini dikatakan latihan rohani atau latihlah dirimu beribadah itu penting. Kalau kita kembali lagi ke kata eusebia tadi saudara, digabungkan dengan gymnase tadi, maka akan menghasilkan satu kalimat, yaitu giat mendisiplinkan diri untuk hidup yang ya. Bagaimana untuk hidup saleh? Harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itu kalau kata gymnase tadi digabung dengan kata ibadah, ya. Kata latih dengan kata saleh kalau digabung tadi adalah itu tadi. Jadi kita melatih diri kita untuk hidup saleh. Bagaimana caranya? Ya tentu saja untuk hidup saleh, Anda untuk hidup jadi hidup benar tidak bisa datang dengan dari sendirinya. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan meluruskan jalan kita. Kalau jalan kita lurus menurut kebenaran firman Tuhan, apakah Anda jadi orang benar? Yes. Dibenarkan Allah itu satu hal. Tapi untuk hidup benar, perlu ikut firman Tuhan. Betul tidak? Haleluya. Amin, saudara. Mengerti ini, saudara. Untuk menjadi benar, Anda sudah dibenarkan oleh Allah. Kapan? Melalui lahir baru tadi. Dikasih kasih karunia, dibenarkan. Bahkan diberi kerohanian yang baru. Siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kata-kata yang penuh dengan kasih karunia. Belum bikin apa-apa, tapi sudah dibilang bahwa yang baru sudah datang. Ya. Itu kasih karunia Tuhan kepada kita. Dibenarkan oleh karena Yesus, yes. Tapi untuk hidup benar, Anda perlu melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Kan ironis nih. Sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi hidupnya tetap saja dalam dosa. Kan ironis. Kenapa hidup dalam dosa?
Karena tidak mengarahkan pikiran, telinganya kepada firman Tuhan. Jadi saudara lihat, latihan badani itu memang bermanfaat. Tetapi jauh lebih penting adalah ibadah. Anda suka berpuasa, ini saya mulai bawa kepada konteks kita hari ini ya. Anda suka rajin masuk gereja, itu penting. Tapi melakukan firman jauh lebih penting. Karena datang gereja itu latihan badani. Yang tadi itu, gimnaso. Kita rajin datang gereja. Tapi di gereja engkau tidak pasang fokusmu kepada Tuhan. Dan tidak melakukan firman Tuhan. Datang gereja baik. Ya. Banyak berdoa baik. Amin. Setuju saudara? Berpuasa oke, baik. Kasih perpuluhan baik. Kasih persembahan baik. Tapi menjadi benar di luar kepada sesama manusia. Itu jauh lebih baik. Kalau saudara mempelajari kata ini. Latihlah dirimu beribadah. Dan menjadi baik itu perlu proses. Ya latihan tadi dengan penuh disiplin. Tidak ada orang latihan langsung perfect. Ya. Tidak ada orang latihan langsung perfect. Tahun ini mungkin misalnya atlet A. Seorang atlet taekwondo misalnya. Dia cuma dapat juara 3. Setelah itu pulang, dapat strategi baru. Latih dirinya sebaik mungkin. Bisa aja berikutnya dia bisa dapat juara 1. Karena dia melatih diri dengan penuh kedisiplinan. Disiplin dalam hal latihan, disiplin dalam hal makan, disiplin dalam hal istirahat. Bisa saja pas tahun berikutnya, dia bukan dapat juara 3, tapi dia dapat juara 1. Artinya ada proses, saudara-saudara. Sama dengan apa yang dimaksud di sini. Anda untuk melawan pengajaran-pengajaran palsu, maka kita perlu ini saudara, ini saya langsung bicara tentang aplikasi juga. Aplikasi dari apa yang kita baca tadi. Untuk supaya kita melawan pengajaran-pengajaran palsu, untuk supaya kita tidak tersesat, maka kita ini harusnya terdidik dalam iman Kristen dan ajaran yang sehat. Terdidik, saudara-saudara ya. Tahu arti kata terdidik? Dididik dengan benar, terdidik. Katakan kita ini perlu apa? Terdidik dan dalam ajaran yang sehat. Bagaimana, sekali lagi, bagaimana kita tahu itu ajaran sehat? Dari waktu-waktu Anda untuk merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab. Di situ kita akan lihat, kita akan tahu bedanya, saudara-saudara. Saya pernah bertanya ini, sering saya tanyakan ini. Bagaimana seseorang tahu bahwa emas, misalnya saat ini ada emas batangan yang 1 kilo di depan dia. Bagaimana orang tersebut tahu bahwa emas itu adalah emas yang murni, bukan emas KW? Bagaimana caranya? Dendi, menurut kamu bagaimana tahu ini emas beneran apa ini emas yang nggak bener? Hah? Dibakar. Ada waktu nggak? Itu 1000 derajat loh bakarnya. Digigit. Saya punya teman waktu SMA. Bapaknya tukang toko emas, penjual toko emas. Sebenarnya dia punya tugas setiap pulang sekolah adalah 2 atau 3 jam duduk di situ jaga toko emasnya itu. Tapi dia malas, tidak suka dia dagang begitu. Jadi yang selalu melakukan itu adalah adiknya. Bertahun-tahun adiknya terdidik. Dia tahu mana emas murni, dia tahu mana yang palsu. Nah, suatu saat bapaknya itu mau ngetes, ini anak sudah bisa nggak mengelola toko emas miliknya, kira-kira begitulah. Bapaknya kasih 2 cincin emas, yang satu asli, yang satu palsu, kasih ke dia.
Coba menurut kamu mana yang emas beneran, mana yang palsu? Dia nggak pakai acara gigit-gigitan, nggak pakai bakar-bakaran. Dia lihat aja langsung, ini yang benar. Kenapa? Dia bisa tahu itu benar. Karena dia terdidik, terbiasa melihat yang asli. Terbiasa melihat yang asli. Kita ini perlu terbiasa mendengarkan kebenaran firman, ajaran-ajaran yang sehat. Ajaran-ajaran yang sehat dapat di mana? Alkitab. Saya selalu mendorong jemaat-jemaat untuk catat khotbahnya pendeta. Supaya apa? Itu sebenarnya cara untuk mendidik Anda mendapatkan ajaran-ajaran yang sehat. Dicatat. Ngapain dicatat? Pulang dipelajari. Ingat baik-baik, latihan badani itu terbatas. Tapi latihan ibadah itu memberi banyak manfaat. Mengandung janji untuk kehidupan yang kekal. Amin. Anda rajin puasa, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan buat orang di luar sana, nggak ada gunanya. Rajin masuk gereja, tapi nggak menerapkan kebenaran firman Tuhan di luar sana, nggak ada gunanya. Karena itu seperti, masuk gereja itu seperti latihan badani, dan melakukan kebenaran firman itu latihan ibadah. Latih untuk menjadi saleh. Saya sudah jelaskan tadi di awal, bahwa untuk menjadi saleh, maka tidak ada cara lain. Anda harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi saleh, itu bukan main tumpang tangan. Nggak bisa, saudara. Kita harus punya kemauan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena dari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu mana yang Tuhan mau atau yang Tuhan tidak mau. Sekarang kita baca Alkitab untuk apa? Menambah wawasan? Atau supaya dilihat, wah ini orang Kristen yang benar. Kita baca firman Tuhan ini supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Makanya Alkitab itu disebut dengan pewahyuan. Arti kata wahyu adalah, atau revelation adalah, Allah membuka dirinya supaya dikenal. Bagaimana cara Allah membuka dirinya supaya dikenal? Saya pernah jelaskan dari pewahyuan umum tentang dari ciptaan Tuhan, orang bisa mengenal Tuhan. Tetapi yang lebih benar atau lebih lengkap dan yang menjanjikan kehidupan yang kekal adalah lewat Kristus, lewat firman Tuhan. Itu yang akan membawa Anda kepada ajaran-ajaran yang sehat. Engkau menjadi orang yang terdidik dalam kebenaran firman Tuhan, dan aplikasinya jelas. Hidupmu menjadi berkat di luar sana. Di luar sana, saudara-saudara. Itu adalah latihan ibadah. Ya, ingat sekali lagi. Kata ibadah di sini adalah eusebia, yang artinya hidup saleh. Kita harus kejar ini, hidup saleh ini. Bukan mengejar yang lainnya. Kayak tadi di awal-awal tadi saya katakan, banyak orang melayani bukan karena sikap hatinya yang mau nyembah, bukan karena sikap hatinya rendah. Melayani karena punya skill. Itu sama saja dengan latihan badani. Terbatas. Mungkin tambah skill dalam bermain musik, tambah skill dalam berkhotbah, tambah skill dalam mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Tapi itu tidak membuat Anda mendapatkan janji yang lebih baik. Karena itu terbatas. Semua firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan expect kita melakukan kebenaran firman Tuhan tadi. Amin, saudara. Inilah yang disebut dengan latihan ibadah. Menjadi saleh. Jadi hidup saleh itu perlu dilatih. Saya sekali lagi tekankan bahwa hidup saleh ini tidak terjadi dengan sendirinya. Hidup saleh ini terjadi karena ada latihan. Kita perlu melatihnya. Termasuk saya, tidak ada orang yang tidak kebal. Maksudnya setiap orang harus melatih dirinya beribadah. Oke, sekarang salah satu aplikasi lagi yang perlu kita ingat ya. Aplikasi pertama adalah kita harusnya terdidik dengan ajaran-ajaran yang sehat tentang dasar-dasar iman. Ya, terdidik dengan itu.
Maksudnya diajar dengan jelas. Yang kedua adalah, setelah kita terdidik, maka kita juga perlu dengan berani menolak atau menjauh dari ajaran-ajaran palsu tadi. Kalau sudah tahu itu nggak sesuai kita, udah nggak usah dekat-dekat. Kita obrolin sesuatu yang nggak penting itu namanya. Sudah tahu orang-orang ini, misalnya kumpulan ini suka ngomong sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang ya agak-agak palsu, ya udah nggak usah deketin, nggak usah dibahas. Kita harus berani situ. Tetapi ini sikap berani ini bisa muncul kalau Anda terdidik. Orang nggak terdidik, saudara. Oh iya ya, itu orang yang nggak terdidik. Tapi orang yang terdidik dengan sesuatu yang benar, pada saat dia menghadapi sesuatu yang palsu, dia akan tahu ini bukan dari Tuhan. Amin, saudara. Kita kan tidak mau tersesat. Kita maunya benar. Kalau kita mau benar, maka kita perlu terdidik dengan ajaran-ajaran yang sehat. Saya juga harus terdidik dengan ajaran-ajaran yang sehat, supaya apa yang disampaikan ini benar. Dan kemudian yang ketiga, disiplin menjalani kehidupan yang saleh tadi. Disiplin menjalani kehidupan yang saleh. Karena ada kata latihlah dirimu untuk beribadah. Kata latih ini tadi artinya kedisiplinan seorang atlet. Dalam hal makan, minum, dan istirahatnya, dan latihannya. Kedisiplinan seorang atlet. Kalau Anda mau belajar kata disiplin yang tepat, belajar dari atlet. Nah, Paulus pakai frasa ini untuk menekankan bahwa latihan badani yang mungkin banyak orang Kristen hari ini lakukan, mereka mungkin sudah tidak lagi percaya dengan menikah tidak boleh. Mereka mungkin juga sudah tidak percaya lagi bahwa makan minum haram itu sudah nggak penting. Mereka sekarang bisa makan, bisa menikah, tetapi mereka melakukan praktek-praktek yang lain yang tidak sesuai firman. Ini harus kita lawan. Seperti tadi saya katakan tadi, banyak hari ini orang-orang masih memegang cara-cara orang Yahudi. Gak boleh makan ini. Hari Sabtu stop bekerja. Ya, stop bekerja. Mereka mulai mengikuti aturan-aturan Yahudi yang diterapkan. Gak mau menikah misalnya. Salah satunya begitu. Kita tidak perlu lagi di situ. Kita hari ini mari latih diri kita untuk disiplin hidup saleh. Disiplin untuk menjadi hidup saleh. Tentu saja harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan, kalau kita tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka rasa-rasanya akan sulit buat kita untuk hidup saleh. Kita cuma hidup menurut standar dan norma-norma etika dunia. Bukan standar dan norma etika kerajaan surga. Anda mungkin menjadi orang yang baik versi dunia. Harusnya kita menjadi orang baik versinya Tuhan. Nah, untuk menjadi orang baik menurut versinya Tuhan, maka bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ya kembali baca Alkitab. Baca Alkitab, jangan lupa saudara, ada Roh Kudus yang ada di dalammu. Roh Kudus ini yang mengajar kita pada semua kebenaran. Dia akan menuntun kita untuk mengerti kebenaran demi kebenaran. Dan akan memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Alias saudara bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita ini tidak kerja sendirian saudara. Dalam melatih diri untuk beribadah, melatih diri untuk hidup saleh ini tidak kerja sendirian. Ada kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang paling penting. Ada saudara-saudara seiman. Amin. Saudara-saudara seiman kita ini adalah orang-orang yang poin penting saudara. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak pernah terlepas dari orang lain. Jangan pakai prinsip dunia hari ini. Lu, gua itu prinsip dunia. Yang datang daripada si jahat. Dengan kata lain dia mau berkata bahwa saya nggak perlu sosial, saya bisa sendiri. Itu salah. Menyalahi apa yang Tuhan sudah taruh. Kalau misalkan kita adalah makhluk yang non sosial, maka Tuhan tidak perlu ciptakan Hawa. Adam aja cukup sama binatang-binatang. Coba saya mau tanya saudara, yang hari ini tambah banyak manusia atau binatang? Manusia tambah banyak kan? Binatang kenapa?
Binatang kan tambah punah. Ada binatang tertentu ditangkap untuk dagingnya, untuk kulitnya, ya kan, sudah mendekati punah. Ini menunjukkan bahwa memang kita ini tidak bersosialisasi dengan binatang, tapi kita bersosialisasi dengan sesama manusia. Saudara sudah punya kitab suci, Alkitab, saudara sudah punya Roh Kudus, saudara sudah punya teman-teman seiman. Ini adalah orang-orang yang akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Saya selalu ditegur oleh istri saya, saudara. Kadang-kadang saya nggak bisa terima, tapi pada akhirnya saya terima karena ya nggak mungkin anak saya yang tegur saya. Amin, saudara. Itu tandanya bahwa kita ini butuh orang lain. Nah, untuk dalam proses melatih diri untuk beribadah, kita perlu tadi Roh Kudus, firman Tuhan, dan juga saudara-saudara kita seiman. Jangan hidup egois. Amin. Amin, saudara. Dengan kalau kita melakukan itu, maka kita akan menangkis setiap pengajaran palsu. Kata-kata yang cemar, yang enggak kudus. Kita menjadi lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan karena kita yang berbuah. Amin, saudara. Ingat baik-baik. Tuhan itu dipermuliakan bukan karena kita nyanyinya bagus. Kan banyak orang suka, suka ngomong begini, Allah dimuliakan karena suaramu. Enggak. Alkitab mencatat Allah dimuliakan kalau kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Masih ingat kan? Allah dimuliakan kalau kita nih berbuah. Nah, berbuah ini kan tidak langsung jadi buah. Melalui proses, melalui latihan-latihan ibadah tadi. Amin, saudara. Saya tidak akan perpanjang, saya hanya mau beritahu kepada kita semua, mari latihlah dirimu untuk hidup saleh. Amin. Dan kalau kita menjadi hidup saleh, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan terlihat kebenaran itu ada dalam kita. Mari kita berdoa, saudara. Saya undang WL-nya dan para musisi, singer. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk melatih diri kami beribadah. Melatih hidup kami yang saleh. Untuk menjadi saleh. Tuhan, ini tidak gampang. Kami butuh kedisiplinan seorang atlet. Kami butuh Roh Kudus memampukan kami untuk hidup berdisiplin, melatih diri kami hari demi hari. Sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Karena buah-buah yang muncul dari dalam kehidupan kami yang saleh. Terima kasih Bapa, mampukan setiap daripada kami untuk hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Pastor Doni yang sudah memberikan firman Tuhan pada sore hari ini, menyampaikan firman Tuhan. Apakah akan diputar pengumuman? Oke, kita akan melihat pengumuman yang sudah disiapkan.
kasih untuk yang sudah menyiapkan pengumuman. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Saudara dan saudara bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang daripada Allah dan penyertaan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sampai di waktunya nanti. Engkau diberkati, diciptakan untuk jadi garam dan terang, menjadi berkat buat siapa saja yang dekat denganmu. Tuhan memberkati engkau di dalam studimu, di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, bahkan di dalam setiap apa saja yang kau lakukan. Tuhan memberkatimu. Dan engkau menjadi berkat buat siapa saja yang dekat denganmu. Engkau adalah garam dan terang dalam dunia ini. Hidupmu yang saleh akan menjadi berkat buat siapapun yang dekat denganmu. Pulanglah, terima setiap janji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, dan terimalah dengan iman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin.